Halo Sobat Film, di video kali ini kita akan meneruskan series If You Wish You Found Me episode kelima. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Pertengkaran Dr. Yang dan Yun lantas dipisah oleh Seo. Tanpa disadari, pertengkaran itu didengarkan oleh Pak Kang. Setelah itu, Pak Kang menemui Dr. Yang. Ia meminta Dr. Yang memberi kesempatan kepada Si Hye. Malam itu, acara drama musikal Si Hye dan para sukarelawan akan segera dimulai. Acara itu dihadiri pasien rumah perawatan, bahkan orang tua Si Hye menghadiri acara tersebut. Di belakang panggung, semua pemeran gugup karena sebentar lagi mereka akan tampil. Lalu Yeon datang hingga semua mata tertuju padanya. Saatnya tampil, Gyutai menggandeng Si Hye menaiki panggung. Drama dimulai. Di tengah penampilan, kekasih Si Hye datang, lalu ia ditarik oleh Gyutai menaiki panggung untuk bernyanyi bersama Si Hye. Si Hye terlihat sangat bahagia. Ketika Yeon dan Seo memerankan sepasang kekasih, tiba-tiba seseorang terjatuh lalu menyenggol Yeon hingga ia tanpa sengaja mencium Seo. Seketika penonton histeris, sedangkan Yeon dan Seo terkejut. Saat di akhir acara, Pak Kang pergi. Ia menemui orang tua Si Hye dan menarik amplop uang dari mereka. Kejadian itu dilihat oleh Yeon. Lalu ia mengikuti Pak Kang. Yeon melihat di ambulan Pak Kang mempunyai emas dan uang di dalam kotak. Keesokan harinya, para sukarelawan mendapat surat dari Si Hye. Mereka sedih dan menangis ketika Seo membacakan isi surat. 그때는 더 좋은 노래 들려드릴게요. Saat itu juga tiba-tiba Yeon meninggalkan tempat. 어디 가냐? Saat Yeon berada di mobil, ia terdiam merenungi semua kejadian belakangan ini. Dan ia tidak biasa melihat orang dalam keadaan sekarat. Tiba-tiba Seo datang menghampiri Yeon. Ia menenangkannya dan menghiburnya. 막 공연할 때도 막 뽀뽀하고 싶어가지고 막 입술이 막 이렇게 막. Saat bertemu Pak Kang, Yeon bertanya tentang amplop putih pemberian orang tua Si Hye. Tapi Pak Kang mengabaikannya. Hari itu teman Yeon bebas dari penjara. Di rumah perawatan, Seo memandang Yeon tersenyum manis pada anjingnya. Banyak yang berubah dari Yeon. Siang itu ia memasak untuk para relawan, dan ia juga mengundang dokter hewannya untuk makan bersamanya. Saat di sebuah halte bus, Kyung berusaha menghubungi Yeon, tapi ia tidak tahu jika ponsel Yeon telah dibuang. Saat Yeon menata kursi roda, tiba-tiba ada seseorang datang meminta bantuan karena temannya berdarah akibat serangan babi hutan. Yeon tidak tahu harus melakukan apa hingga perawat dan dokter Yang tiba. Ketika Yeon bersantai, dokter Yang datang. Ia meminta Yeon belajar tentang CPR dan kondisi pasien untuk membantunya menangani pasien darurat seperti tadi. 지혈하는 것 정도는 배워두는 게 어때요? 심폐소생술이나.
Karena ucapan dokter Yang, Yoon menemui Seo untuk mengajarinya CPR. 아, 나 진짜 심폐소생술 생각도 못했다 진짜. Setelah menemui Seo, Yoon mencari Pak Kang karena waktunya untuk memandikan pasien. 반장님! Saat Yoon mencari Pak Kang di ambulans, tiba-tiba ia dikagetkan oleh seorang pasien yang minta dibunuh. 죽여줘. Itu membuat Yoon marah, lantas ia meninggalkan pasien itu dan lanjut mencari Pak Kang. Di tempat lain, Pak Kang dihadang oleh preman. 불러 이 새끼야! Saat itu, Yoon sedang lewat mendengar suara ribut. Ia hendak menghampirinya, tapi ia melihat ada Pak Kang di sana bisa berdiri, sehingga Yoon membatalkan niatnya. Setelah itu, setelah beberapa saat, preman itu meninggalkan Pak Kang. Setelah preman itu pergi, Yoon menghampiri Pak Kang. Ia marah mengapa Pak Kang berbohong kepadanya. Ia bertanya apa hubungan Pak Kang dengan para preman itu. Tapi Pak Kang meninggalkan Yoon begitu saja. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di episode ke-6 di series yang sama. Semoga kami tetap bisa menghibur dan menemani waktu sebelum tidurmu.